tetap tekun, mereka tetap sabar. Walaupun mereka harus diperhadapkan dengan begitu banyak kenyataan dunia yang penuh dengan pergumulan, tetapi mereka punya ketekunan. Mereka punya hati yang sabar untuk bisa menghadapi semua itu. Hanya orang-orang yang punya iman, yang kuat, yang mampu untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan. Entah persoalan itu mau datang silih berganti, dia sudah siap. Karena dia berpikir bahwa inilah kehidupan. Kita menjadi Kristen bukan berarti bahwa kita jauh dari penderitaan. Jangan kita bilang bahwa kita Kristen, kita hidup sebagai orang Kristen ini menderita terus. Tidak ada yang enak dalam kehidupan. Inilah yang harus kita alami. Tetapi iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit bukanlah iman yang bebas dari penderitaan. Bukan iman yang bebas dari berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Akan selamanya orang Kristen hidup, pasti mereka akan menantikan penggenapan akan keselamatan yang telah tersedia, yang Tuhan nyatakan pada akhir zaman nanti. Dan orang Kristen akan hadapi berbagai cobaan. Cobaan-cobaan itu harus datang. Arus kejahatan dalam dunia yang berbeda itu akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu saat ini mungkin kita dihadapkan dengan arus zaman kejahatan yang model seperti ini. Entah kita ketika ke depan 5 tahun yang akan datang, dia model lagi seperti apa kita tidak tahu. Perkembangan zaman dalam kehidupan kita. Tetapi kita dikuatkan untuk terus menghadapi kehidupan dalam dunia dan yang berbeda dengan iman yang percaya kepada Kristus. Penderitaan itu akan jadi bagian dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah akan jauh dari penderitaan. Kehidupan kita terus ada di dalam penderitaan, tetapi juga tidak selamanya kita mengalami penderitaan. Penderitaan akan jadi bagian yang kita terpisahkan sebagai bagian untuk pengharapan iman dan kasih kita kepada Kristus. Dan itu menjadi kekuatan kita. Rasul Petrus juga dengan tegas, dia mau mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh setiap orang Kristen itu bukan karena kesalahan, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Haruslah dipandang sebagai alat untuk memulihkan iman kita. Jadi ketika kita menghadapi persoalan kehidupan, kita jangan bilang bahwa seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi itu sebuah pemurnian bagi iman kita. Kita melihat pencobaan dalam kehidupan kita. Kita melihat penderitaan yang kita alami, entah kedukaan, entah karena kita punya berbagai hal perasaan dalam kehidupan kita. Pengalaman kita mengalami kehidupan kemiskinan atau segala hal, jangan kita lihat dari kacamata kita secara manusia, tetapi mari kita melihat itu dari kacamata iman kita. Kita melihat itu sebagai bentuk pemurnian kalau kita melihat dari kacamata iman kita. Kalau kita melihat dari kacamata kita sebagai manusia, saya yakin bahwa kita tidak akan mampu untuk menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita. Petrus, dia mau menegaskan kepada kita bahwa penderitaan Kristen itu adalah cara Allah menguji kita, serta Allah mendewasakan kita secara iman seorang agar tetap hidup terpaut dengan Allah, dengan Kristus. Kalau kita tidak mengalami pencobaan, saya yakin bahwa kita rasa bahwa hidup ini biasa-biasa saja. Oh, beta pernah mengalami sesuatu yang buat beta susah. Tapi kalau ketika kita mengalami pergumulan, pencobaan, atau kita mengalami segala sesuatu, disitulah kita melihat bahwa ternyata Tuhan ada. Dan disitulah kita semakin percaya kepada Tuhan. Kita tidak jauh dari Tuhan, tetapi kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Jalanilah hidup ini dengan sikap pantang menyerah terhadap berbagai penderitaan dan pergumulan kehidupan. Pandanglah segala pencobaan sebagai sarana bahwa Allah membuktikan bahwa kemurnian iman kita dan kasih kita pada Kristus. Apapun penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi, hendaklah kita tetap percaya, kita tetap menaruh pengharapan kita tetap menaruh iman kepada Yesus Kristus, dan kita juga akan senantiasa dimampukan dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam kehidupan kita. Belajar untuk tetap mengasihi semua orang, sebab ada harta surgawi yang tersedia, yang tidak akan binasa, yang tidak dapat cemara,